Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas satu pintu merek Sanyo. Oke, langsung saja kita tes. Nyalakan kulkasnya. Ya, di sini kompresor start. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian di jalur kondensor kita raba pipanya. Ya, di sini pipa tidak ada tanda-tanda akan hangat atau panas. Kemudian kita lihat di sini pipa kapiler sudah pernah disambung dan memang menurut user kulkas ini sudah pernah diservis sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, coba kita cek di bagian freezer. Ya, di bagian freezer ini tidak dingin sama sekali, hanya ada suara seperti gemericik air. Perhatikan dengan seksama di bagian evaporator atau freezer ini, jangan sampai ada bagian yang telah tertusuk dengan benda runcing. Oke, di bagian evaporator ini aman. Sekarang kita lanjutkan pemeriksaan di bagian belakang atau di bagian kompresor. Di bagian belakang di sini saya juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kebocoran. Di sini saya juga memperhatikan bekas pengerjaan servis lain 2 tahun yang lalu. Kelihatan di sini dilakukan penggantian filter. Jadi 2 tahun yang lalu kulkas ini mengalami buntu atau mampet di filternya. Oke, lanjut. Sekarang saya akan memotong kapiler yang masuk ke filter dengan tang potong. Kemudian saya akan memotong kembali ujungnya sedikit menggunakan tang pemotong kapiler. Ya, di sini sudah tidak ada hembusan. Kemudian saya memotong sisa kapiler yang ada di filter dan di sini pun sudah tidak ada hembusan. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kulkas ini mengalami kebocoran. Dan setelah memeriksa freezer atau evaporator serta pipa-pipa yang ada di bagian belakang ini, sudah bisa dipastikan kebocoran terjadi pada pipa kondensor yang tertanam dalam bodi kulkas ini. Oke, sekarang kita akan melakukan perbaikan. Kembali kita akan normalkan kulkas ini. Pertama di sini saya akan melepas bingkai dari evaporatornya karena saya akan menurunkan evaporator ini guna mengganti pipa kapiler. Potong pipa kapiler yang lama. Kita potong di pipa bagian luarnya saja, diperkirakan saja, jangan sampai pipa kapiler yang ada di dalam ikut terpotong, agar kita bisa menarik seluruh bagian dari pipa kapilernya. Nah, setelah seperti ini kita goyang-goyangkan saja menggunakan tang. Ya, seperti ini, dan pipa kapilernya semua ikut tercabut. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memasukkan pipa kapiler yang baru. Kemudian di bagian sudut atas kulkas ini saya akan lubangi untuk jalur pipa kapiler yang baru menuju ke belakang.
Ini dia pipa kapiler baru yang akan kita pasang. Pipa kapiler dengan ukuran 0,26, panjang 2 meter. Ujungnya kita potong sedikit menggunakan tang pemotong kapiler, kemudian masukkan sekitar 4 atau 5 cm ke dalam pipa. Kemudian kita lakukan pengelasan. Setelah itu pipa dan evaporator kita rapikan kembali seperti semula. Lanjut pasang pentil pengisian freon. Pipa kapiler baru kita rapikan terlebih dahulu. Masukkan ke sela-sela sisi bagian paling pinggir dari bodi kulkasnya. Di situ ada celah, kapiler bisa masuk ke dalam. Dan kita tutup menggunakan aluminium foil. Berikutnya kita akan memasang kondensor ini, kondensor ukuran 10U. Tapi sebelum dipasang saya akan tekuk sedikit terlebih dahulu sisi kiri dan kanan bagian kondensor agar mengikuti bentuk dari bodi belakang kulkas ini. Sekedar informasi buat teman-teman semua yang membutuhkan spare part, alat atau bahan untuk perbaikan kulkas, di bagian deskripsi saya sudah cantumkan link toko online rekomendasi buat teman-teman semua. Untuk info dan pemesanan, teman-teman silahkan klik link di deskripsi tersebut. Sekarang kita tempelkan kondensornya di belakang kulkas menggunakan sekrup. Di sini saya tidak menggunakan pelapis atau karet di bagian belakang kondensor karena bodi bagian belakang kulkas ini dari bahan plastik, jadi tidak begitu berpengaruh. Lanjut di kedua ujung pipa dari kondensor ini saya akan sambungkan sedikit pipa tembaga 1/4 sekitar 5 cm seperti ini. Dan ujung dari pipa kondensor yang lebih panjang ini akan saya sambungkan ke jalur pipa tekan dari kompresor. Sebelum memasang filter yang baru, kulkas kita nyalakan terlebih dahulu. Ujung pipa kondensor yang akan dipasang filter kita tutup buka beberapa kali untuk menguji kekuatan press dari kompresor, sekaligus membuang jika seandainya ada kotoran di bekas pengelasan tadi. Proses pemasangan filter. Potong sedikit ujungnya menggunakan tang pemotong kapiler sebelum dimasukkan ke ujung filter yang satunya lagi. Proses pengelasan sudah selesai. Kembali kulkas kita nyalakan.
Ya, di ujung pipa kapiler vakum ini udara berhembus, kemudian masukkan tozon secukupnya. Pasang selang manifold, selang pengisian, di mana kaleng atau keran freon masih dalam keadaan tertutup, tapi keran dari manifoldnya kita buka dan tunggu sampai udara sudah tidak keluar lagi dari ujung kapiler vakum ini. Oke, setelah kurang lebih 15 menit udara di ujung pipa kapiler vakum ini sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita lakukan pengisian freon. Buka keran di kaleng freonnya, biarkan freon sedikit berhembus di ujung pipa kapiler vakum ini. Sebelum kita tutup, kita kancing isi freon secara perlahan-lahan saja sambil kita tutup. Lakukan pengelasan pada ujung pipa kapiler vakum ini. Setelah melakukan pengelasan pada ujung pipa kapiler vakum ini, pastikan di ujungnya tidak ada kebocoran. Di sini kita tutup terlebih dahulu di tekanan 10 PSI. Kemudian cek ke bagian freezer atau evaporator. Ya, bunga es sudah mulai muncul di jalur utama ini, dan semua bagian dari freezer atau evaporator ini dinginnya sudah mulai merata. Kondensor sudah mulai panas, rata sampai ke bawah, dan filter sudah hangat. Oke, 10 PSI cukup. Kita stop pengisian freon. Pipa jalur pengisian freon kita kancing dan las di sini karena pekerjaan sudah selesai. Oke teman-teman semua, sekian video kali ini, cara memperbaiki kulkas satu pintu yang tidak dingin, proses pemasangan kondensor, dan penggantian pipa kapiler. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Like, comment, share, and subscribe adalah semangat kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.